Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Najwa Ashifa Salsabila dengan NIM 123503010. Prodi Sastra Inggris semester 3 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan 9 contoh soal latihan untuk tes TOEFL berdasarkan skillnya yang harus kalian kuasai sebelum mengerjakan tes TOEFL. Oke guys, happy learning! Oke teman-teman, sebelum kita membahas soal latihan, kita memahami terlebih dahulu skill ke-9 pada persiapan tes TOEFL, yaitu listen for almost negative expressions. Dengarkan pada kata-kata atau ekspresi yang mengandung arti hampir negatif. Hampir itu seperti ada, tapi kalau sudah dipakai tidak tersisa lagi ataupun menyisakan sedikit gitu. Seperti dalam contoh ini, were you able to pay the electric bill? Apakah kamu mampu membayar tagihan listrik? Kata si pria, I had barely enough money. Aku hampir tidak punya uang untuk membayar tagihan tersebut. Artinya apa? Artinya dia mempunyai uang, tetapi saat dia membayarkan uang tersebut untuk tagihan listrik, uang yang dia miliki sekarang habis atau tidak tersisa. Gitu. Makanya di sini jawabannya adalah C. He paid the bill but has no money left. Kalau yang A itu adalah he had plenty of money for the bill. Artinya dia mempunyai banyak uang untuk membayar tagihan tersebut. Entah itu artinya mungkin seberapa besar tagihan, pasti dia mempunyai banyak uang gitu untuk membayar tagihan tersebut. Lalu yang kedua adalah he did not have enough money for the bill. Dia tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan tersebut. Artinya mungkin dia tidak bisa membayar tagihan tersebut untuk sekarang. Ya mungkin ada penundaan gitu sampai dia menunggu mempunyai uang yang cukup untuk membayar tagihan tersebut. Itu salah juga. Yang ketiga adalah he paid the bill but has no money left. Dia membayar tagihan tersebut tetapi tidak ada uang lagi yang tersisa. Jadi artinya dia mempunyai uang gitu untuk membayar tagihan tersebut, tetapi saat uang itu digunakan semuanya habis karena sudah dibayarkan. Itu sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Kalau yang keempat, he was unable to pay the bill. Ini dia benar-benar tidak bisa membayar uang tagihan tersebut. Ini ada common almost negative expressions. Almost none, hampir tidak. Expressionnya bisa pakai hardly, barely, dan lain-lain. Artinya, contohnya, there is hardly any food in the refrigerator. Artinya, hampir tidak ada makanan di dalam kulkas. Mungkin biasanya kulkas itu selalu penuh dengan makanan, dan sekarang kondisinya hanya sedikit makanan yang ada di kulkas, makanya tidak terlihat banyak, tidak terlihat penuh karena isinya sedikit. Lalu yang kedua ada almost never, yaitu hampir tidak pernah. Itu jarang. Biasa menggunakan rarely atau seldom. Contohnya, he rarely drives to work. Dia jarang mengendarai atau dia hampir tidak pernah mengendarai kendaraan menuju tempat kerjanya. Mungkin dia biasanya menggunakan angkutan umum atau jalan kaki atau apapun itu yang dia sendiri tidak mengendarai kendaraan gitu. Jadi dia dibawa oleh orang seperti angkutan umum ataupun dia berjalan kaki.
langsung ke soal latihan. Saya di sini akan mengambil 3 soal, yaitu dari soal nomor 2, 3, dan 4. Kita dengarkan dahulu audionya. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Si pria berkata, "Were all 3 students accepted to the university?" Artinya, apakah ketiga pelajar tersebut diterima di universitas? Kata si wanita, "Only John was accepted." Hanya John yang diterima. Apa maksud dari yang wanita itu katakan? Sehingga di sini jawabannya adalah D, yaitu two were not admitted. Kita lihat dulu pilihan A, yaitu the university accepted 3 students. Universitas menerima ketiganya untuk berkuliah. Ini tidak sesuai ya dengan percakapan, karena dalam percakapan hanya satu yang diterima, sedangkan ini adalah ketiga-tiganya diterima. Lalu yang kedua itu adalah none of the students is going to the university. Ini malahan ketiga-tiganya tidak diterima oleh universitas. Yang ketiga adalah John was not accepted. John yang tidak diterima. Ini sangat berbalik ya dengan percakapannya. Sedangkan kalau di percakapan menunjukkan bahwa hanya John yang diterima, sedangkan 2 lainnya tidak diterima. Kalau yang si ini berbalik, sehingga salah. Ini bukan jawaban yang benar. Yang benarnya adalah D, 2 were not admitted. Jadi 2 yang lainnya tidak diterima karena hanya John yang diterima. Ini adalah sesuai dengan percakapan yang ada di audio. Lanjut kita ke contoh nomor 3. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Oke, si pria bertanya, did Mark do well in Professor Frank's class? Apakah Mark melakukannya dengan baik dalam ujian yang diberikan oleh Profesor Frank? Wanita menjawab, Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. Artinya, Mark hampir tidak lulus ujian sejarah yang diberikan Profesor Frank. Sehingga di sini jawabannya adalah A, yaitu although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good. Benar, karena di percakapan mereka itu Mark itu lolos, tetapi mungkin karena dia tidak melakukannya dengan baik, mungkin nilainya hampir atau pas-pasan dengan syarat yang diberikan oleh profesor. Jadi dia tetap diluluskan walaupun nilainya tidak baik. Yang kedua itu Mark failed his history exam. Ini adalah jawaban yang salah karena artinya Mark gagal menjalani atau mengerjakan ujian sejarah tersebut. Kalau yang C juga salah, yaitu the highest grade on the history exam went to Mark. Di percakapan tersebut tidak ada yang membahas nilai tertinggi itu ditujukan ke siapa. Sedangkan kata si wanita, Mark barely do not well. Mark tidak mengerjakannya dengan baik, tetapi dia tetap lolos. Ini juga salah. Kalau yang nomor D juga salah, yaitu Profesor Franks didn't pass Mark on the history exam. Profesor sendiri ini yang tidak meloloskan Mark dalam ujian tersebut, entah itu karena Mark tidak mengerjakan ujian ataupun karena nilai Mark tidak memenuhi syarat. Jadi yang benar adalah A. Walaupun Mark lolos, tetapi nilai Mark kurang memuaskan atau tidak bagus. Kita lanjut lagi ke contoh nomor 4. Number 4.
I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. What does the man mean? Kata si wanita, I can't believe how long we've been here. Artinya, aku tidak percaya sudah berapa lama kita di sini. Lalu si pria menjawabnya dengan Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. Artinya adalah Dr. Robert biasanya tidak membuat pasiennya menunggu lama, gitu. Sehingga jawaban dari nomor 4 ini adalah C, yaitu Dr. Roberts is generally punctual. Kita lihat pilihan A. He often has long waits in Dr. Roberts' office. Dia terbiasa atau dia sering menunggu lama di kantor dokternya Robert ini. Salah ya teman-teman, karena Dr. Robert itu biasanya tepat waktu. Jadi Dr. Robert tidak membiarkan pasiennya menunggu lama. Itu salah. Yang pilihan B adalah he must wait patiently for Robert. Dia harus menunggu dengan sabar untuk Robert. Itu juga salah. Yang C adalah Dr. Roberts is generally punctual. Ini adalah jawaban yang benar, karena artinya Dr. Roberts umumnya atau biasanya itu adalah tepat waktu. Jadi Dr. Robert tidak pernah membiarkan pasiennya menunggu lama. Ini sesuai dengan yang ada di percakapan tersebut. Lebih tepatnya, sesuai dengan apa yang pria itu katakan. Kalau yang D, he doesn't mind waiting for Dr. Roberts. Artinya dia tidak mau atau dia keberatan untuk menunggu Dr. Roberts. Skill selanjutnya adalah listen for negatives with comparative. Dengarkan pada kata-kata yang negatif dengan perbandingannya. Seperti dalam contoh ini. What do you think of the new student in the math class? Artinya, apa yang kamu pikirkan tentang pelajar yang baru di kelas matematika? Si pria menjawab, no one is more intelligent than she is. Tidak ada yang lebih pintar darinya. Apa yang pria maksud? Sehingga jawabannya di sini adalah D. She is the smartest student in the class. Kalau pilihan A yaitu she is not very smart. Dia tidak pintar. Itu salah karena tidak sesuai dengan percakapan. Tidak sesuai apa yang pria akui. Bahwa kalau yang pria akui itu adalah tidak ada yang lebih pintar darinya. Kalau yang nomor B, kalau yang pilihan B itu adalah he is smarter than she is. Pria itu lebih pintar daripada wanita itu. Itu juga tidak benar karena itu berbanding balik dengan apa yang pria akui. Yang ketiga adalah other students are smarter than she is. Ini malah semua pelajar malahan lebih pintar dari wanita itu. Itu juga tidak benar. Sehingga yang benarnya adalah she is the smartest student in the class. Dia tidak ada yang lebih pintar darinya di kelas tersebut, atau dia yang terpintar. Smartest itu terpintar. Seperti itu teman-teman. Di sini adalah ada comparatives with negatives. Komparatif dengan menggunakan kata more dengan contoh no one is more beautiful than she is. Tidak ada yang lebih cantik daripada dia, yang artinya she is the most beautiful. Jadi dia yang tercantik. Kalau yang menggunakan komparatif prefix er pada contoh he couldn't be happier, yang artinya he is extremely happy. Jadi dia sangat senang. Ini artinya dia tidak bisa lebih senang lagi, yang artinya dia sangat bahagia gitu. Sudah menduduki level kesenangan yang paling tinggi gitu. Jadi dia sangat senang. Seperti itu. Oke, langsung ke contohnya, latihan soal. Saya di sini mengambil contoh dari latihan soal nomor 1
3, dan 4. Baik, kita dengarkan dahulu audionya. Number 1. Are you pleased with the exam results? I couldn't be happier. What does the woman mean? Oke. Si pria berkata, "Are you pleased with the exam results?" Apakah Anda senang dengan hasil ujiannya? Si wanita menjawab, "I couldn't be happier." Ini sama seperti contoh ya. Aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Maknanya dia sangat bahagia. Makanya jawaban dari nomor 1 ini adalah D, yaitu she's delighted with the results. Kalau yang pilihan A, itu she's not very happy, artinya dia tidak senang sekali. Yaitu salah, karena tidak sesuai dengan percakapan. Karena di percakapan, si wanita itu mengatakan bahwa dia sangat senang. Pilihan B, yaitu she didn't do very well on the exam. Dia tidak mengusahakan atau dia tidak mengerjakan dengan baik pada ujian tersebut. Itu salah. Dan pilihan ketiga yaitu she could be somewhat happier. Itu juga salah. Jadi yang benarnya adalah she's delighted with the result. Dia sangat senang dengan hasilnya. Lanjut, kita ke latihan soal nomor 3. Number 3. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Oke, di sini pria berkata, "Was it a good sale? Did you buy a lot?" Apakah ini penjualan yang bagus? Apakah kamu membeli banyak? Lalu si wanita menjawab, "Prices couldn't have been any lower." Artinya harganya tidak bisa diturunkan lagi. Mungkin karena harganya sudah lumayan cukup dan rendah juga mungkin ya. Jadi tidak bisa diturunkan lagi karena sudah mencapai kapasitasnya dalam harga murahnya gitu mungkin. So, jawaban dari nomor 3 ini adalah A. The prices were great. Harganya adalah bagus, jadi lumayan gitu, cukup lah gitu, tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Sedangkan pilihan nomor B adalah the prices were too high. Biayanya atau harganya tuh malah tinggi, kelebihan gitu, kemahalan. Itu juga salah. Kalau yang C, she didn't buy much because of the prices. Dia tidak membeli banyak karena harganya. Ya, itu juga salah karena dalam percakapan tersebut menunjukkan bahwa dia membeli barang tersebut karena harganya bagus. Tapi di pilihan C ini dia tidak membeli karena harga dari barang tersebut. Itu juga salah ya. Lalu yang pilihan keempat itu the prices could have been lower. Harganya harus lebih diturunkan lagi. Itu juga salah ya, karena dalam percakapan prices couldn't have been any lower. Lanjut, kita ke nomor 4. Number 4. What do you think of Betsy? I don't know a more intelligent woman. What does the man say about Betsy? Oke, si wanita bertanya, "What do you think of Betsy?" Apa yang kamu pikirkan tentang Betsy? Lalu si pria menjawab, "I don't know a more intelligent woman." Artinya saya tidak tahu wanita yang lebih cerdas. Ini seperti di contoh ya teman-teman, yang contoh tadi. Sehingga jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini adalah D. She's extremely intelligent. Dia sangat cerdas. Kalau pilihan A itu salah karena she is not very smart. Dia tidak pintar. Kalau yang nomor B juga salah karena she always tells him everything. Dalam percakapan tersebut mereka tidak membahas tentang seberapa sering Betsy
mengatakan sesuatu kepada pria tersebut tentang semuanya gitu. Kalau yang number C juga salah. He doesn't know her very well. Dia tidak mengenal lebih dekat atau mengenal dengan baik tentang wanita itu. Itu juga salah ya, karena dalam percakapan tersebut si pria malah mengakui bahwa saya tidak tahu wanita yang lebih cerdas darinya gitu. Jadi dia mengenal lebih baik sehingga dia bisa mengakui bahwa dia itu orang yang tercerdas gitu. Jadi jawabannya adalah D. She's extremely intelligent. Dia yang paling cerdas, dia yang tercerdas. Begitu teman-teman, contoh dari skill 10. Selanjutnya adalah latihan tes TOEFL dari skill 7 sampai 10. Saya akan mengambil 3 pertanyaan dari soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita mendengarkan audionya dahulu. Number 1. Do you think you could try a little harder? It's impossible for me to do more. What does the woman mean? Oke, si pria berkata, do you think you could try a little harder? Apakah Anda pikir Anda bisa mencoba sedikit lebih keras? Lalu si wanita menjawab, it is impossible for me to do more. Tidak mungkin bagi saya untuk berbuat lebih banyak. Artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dia sudah mencapai kemampuannya gitu. Udah kapasitas paling tinggi, kemampuannya yang paling maksimal gitu. Jadi tidak bisa lebih dari usahanya gitu. Nah, jadi nomor 1 itu jawabannya adalah C, yaitu she's doing the best that she can. Kalau nomor A itu she can try a little harder. Dia bisa mencoba sedikit lebih keras. Nah, itu tidak ya. Karena wanita itu sendiri bilang katanya ya sudah kapasitasnya sudah semaksimal mungkin gitu. Dia berusaha, tidak bisa dinaikkan lagi. Jadi pilihan A itu salah, dan pilihan B, there is a lot more that she can do. Dia bisa berbuat lebih banyak daripada yang dia kerjakan saat ini. Itu juga tidak benar. Lalu yang C, she's doing the best that she can do. She's doing the best that she can. Artinya dia sedang berusaha yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya gitu, sesuai dengan maksimalnya usaha dia gitu. Itu adalah jawaban yang benar. Lalu yang pilihan keempat yaitu it is impossible for her to do anything. Ini tidak mungkin. Hal itu tidak mungkin untuk dia untuk melakukan apapun. Itu juga salah ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Number 2. What are you so upset about? Not once on this trip has the bus left on time. What does the woman mean? Oke. Si pria bertanya, what are you so upset about? Kenapa gitu kamu marah? Apa yang membuat kamu marah? Lalu si wanita menjawab, not once on this trip has the bus left on time. Tidak sekalipun dalam perjalanan ini bus berangkat tepat waktu. Artinya bus ini selalu berangkat dengan sedikit telat mungkin ya. Jadi ya tidak sesuai dengan jadwalnya. Lalu pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh si wanita tersebut? Di sini jawabannya adalah B, yaitu the bus has always been late. Kalau pilihan A yaitu she's always been late for the bus. Dia menjadi telat karena bus itu. Bis itu bisa benar, tetapi dalam konteks percakapan ini tidak tepat ya. Lalu yang kedua adalah the bus has always been late.
been late. Ini adalah jawaban yang benar, yaitu bus ini selalu berangkat telat gitu. Jadi tidak pernah tepat waktu. Yang pilihan C adalah the bus only left on time once. Bus ini pernah satu kali on time. Itu juga tidak benar ya, karena dalam percakapan tersebut tidak ada yang membahas tentang berapa kali sih bus ini tepat waktu atau berapa kali sih bus ini telat. Lalu yang pilihan D adalah only on this trip has the bus been on time. Hanya di perjalanan ini bus ini tepat waktu. Itu juga tidak benar ya, karena si wanita mengatakan not once on this trip has the bus left on time. Tidak sekalipun dalam perjalanan ini bus berangkat tepat waktu. Jadi dalam semua perjalanan bus ini selalu telat gitu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Number 3. Was there enough soup to go around? There was barely enough soup for everyone at the table. What does the woman mean? Oke, si pria berkata, was there enough soup to go around? Apa supnya cukup banyak? Lalu si wanita menjawab, there was barely enough soup for everyone at the table. Supnya hampir tidak cukup untuk semua orang di meja. Hampir tidak cukup untuk semua orang di meja. Maka dari itu jawaban pertanyaannya adalah what does the woman mean? Artinya apa maksud dari perkataan wanita tersebut? Jadi jawabannya di sini adalah C, yaitu everyone got one serving of soup, but there wasn't enough for seconds. Kalau pilihan A itu there wasn't enough soup to go around. Tidak ada supnya tidak cukup untuk dibagikan ke semua orang gitu. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena si wanita mengatakan hanya at the table, bukan go around, bukan untuk semua orang gitu. Jadi hanya untuk orang-orang yang di meja gitu. There wasn't enough, dan ini there wasn't enough berarti tidak cukup, berarti kurang gitu. Sedangkan si wanita bilang supnya hampir tidak cukup. Jadi hampir tuh ada gitu, cukup. Untuk saat ini cukup gitu, tapi untuk kedua kalinya tidak akan cukup gitu maksudnya. Lalu yang B, we had so much soup that we couldn't finish it. Ini malah kami mempunyai banyak sup sehingga kami saja tidak bisa menghabiskannya. Ini salah ya. Lalu yang benar adalah C, everyone got one serving of soup but there wasn't enough for seconds. Ya, semua orang mendapatkan supnya. Tetapi untuk yang kedua kalinya mereka tidak akan mendapatkannya karena supnya hanya cukup untuk bagian yang pertama saja gitu. Karena supnya hampir tidak cukup ya. Jadi sudah habis untuk yang pertama saja gitu, tidak untuk kedua kalinya. Lalu yang pilihan keempat yaitu D, everyone around the table had a lot of soup. Ini everyone around the table-nya itu benar, semua orang yang di dekat meja itu mempunyai sup, tapi di sini adalah a lot. Sedangkan kan yang wanita bicarakan adalah hampir tidak cukup, berarti ya pas-pasan gitu, enggak banyak gitu. Jadi orang-orang tersebut mendapatkan supnya yang pas-pasan gitu, enggak masing-masing mendapatkan porsi yang lebih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pembahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.